Pernah nggak sih niatnya cuma mau cek notif sebentar, tahu-tahu udah sejam nge-scroll video-video aneh, terus bingung, tadi gue mau ngapain ya? Nah kalau pernah, kalian nggak sendirian. Fenomena ini lagi rame banget dan ada istilah gaulnya nih, brain rot. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih ini sebenarnya? Oke, kita to the point aja ya. Pertanyaan ini, apa benar HP bikin otak kita busuk? Kedengarannya emang nyeremin. Dan mungkin pernah kepikiran juga sama kalian. Jadi beneran gak sih kebiasaan kita scrolling berjam-jam itu ngaruh ke cara kita mikir? Jawabannya tuh, agak kompleks, nggak sesimpel itu. Nah, yang paling penting nih, harus kita lurusin dulu. Brain rot atau pembusukan otak ini bukan penyakit medis ya. Jadi kalian nggak akan nemu ini di buku kedokteran. Ini tuh murni istilah slang dari internet. Istilah buat ngegambarin perasaan lemot, capek mental, susah fokus. Ya pokoknya gitu deh setelah kebanyakan nonton konten yang gampang dicerna dan serba cepat. Dan saking relevannya isu ini, coba tebak, Oxford University Press Law yang super kredibel itu sampai nobatin brain rot sebagai Word of the Year buat tahun 2024. Ini bukti kalau kekhawatiran soal efek konten digital tuh bukan cuma omongan kita-kita doang, tapi udah jadi perhatian serius di tingkat global. Tapi, percaya nggak istilah brain rot ini ternyata udah tua banget, bukan ciptaan Gen Z loh. Jauh sebelum ada internet, di tahun 1854, seorang penulis bernama Henry David Thoreau udah pakai istilah ini di bukunya. Dulu dia pakai buat nyindir orang yang pemikirannya dangkal. Sekarang lebih dari 150 tahun kemudian, kata yang sama viral lagi di TikTok. Ini nunjukin kalau ternyata kekhawatiran soal kemalasan berpikir ini udah ada dari zaman dulu banget. Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita pas lagi asik scrolling tanpa henti? Yuk kita coba intip sedikit sains di baliknya. Tapi sebelum kita lanjut, ada satu hal yang perlu banget kamu tahu. Kalau kamu ngerasa susah berhenti, ngerasa kecanduan, itu bukan salah kamu sepenuhnya. Beneran, karena platform-platform ini tuh ya memang sengaja dirancang buat bikin kita ketagihan dan balik lagi, dan lagi. Nah, ini dia mesinnya. Pertama, ada algoritma yang pinter banget. Dia belajar apa yang kamu suka, terus jreng, disajiin terus-terusan. Tiap kali nonton video yang seru, otak kita dapat suntikan dopamin, si hormon seneng itu. Jadi pengen lagi kan? Kalau videonya bosenin, gampang, tinggal swipe. Nah, lama-lama, otak kita jadi kebiasaan sama stimulasi yang super cepat ini. Coba bayangin deh, ini tuh kayak ngelatih otot tapi cuma buat ngangkat beban yang enteng-enteng doang berulang-ulang. Begitu disuruh ngangkat yang berat dan ditahan lama, kayak baca buku atau fokus ngerjain tugas, ototnya langsung kaget, nggak kuat. Nah, persis kayak gitu yang terjadi sama kemampuan fokus kita. Coba lihat angka ini, 71. Kenapa ini penting? Karena ini bukan angka sembarangan. Ini adalah jumlah penelitian yang digabung dan dianalisis dalam sebuah review ilmiah raksasa. Semuanya tentang efek video pendek. Jadi, apa yang bakal kita bahas selanjutnya itu bukan cuma dari satu studi kecil, tapi kesimpulan dari puluhan riset. Terus hasilnya apa? Kesimpulan utamanya jelas banget. Ada hubungan kuat antara keseringan nonton video pendek dengan menurunnya kemampuan kita buat fokus dan ngontrol impuls. Gampangnya otak kita jadi makin susah nolak godaan, makin gampang terdistraksi, dan makin sulit buat bertahan ngerjain satu hal dalam waktu yang lama. Oke, jadi ini bukan cuma soal teori atau angka-angka di penelitian ya. Dampaknya tuh beneran kerasa di kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita lihat konsekuensi nyatanya kayak apa. Secara umum, dampaknya itu bisa kita bagi jadi 3 area besar. Pertama, kognitif, alias cara kita berpikir. Kedua, emosional, soal perasaan kita. Dan ketiga, sosial, yaitu gimana kita berhubungan sama orang lain. Yuk kita pecah satu-satu. Di bagian kognitif nih, ini bisa bikin kita jadi gampang lupa, susah konsentrasi, atau jadi lemot pas mikirin solusi masalah. Terus di sisi emosional, riset nunjukin ada kaitan sama meningkatnya rasa cemas, stres, bahkan depresi. Nah yang terakhir, secara sosial, ini bisa bikin kita jadi kurang berinteraksi langsung sama orang lain, padahal interaksi tatap muka yang berkualitas itu penting banget buat kesehatan mental kita. Ada kutipan dari seorang dokter, Dr. Nidhi Gupta, yang menurut saya pas banget. Dia bilang, ini tuh seperti video game dan televisi yang disuntik steroid. Kalau dulu kita khawatir soal dampak TV, sekarang ini levelnya beda. Stimulasinya jauh lebih cepat. Kontennya super personal dan selalu ada di kantong kita, 24/7. Oke, cukup soal masalahnya.
Berita baiknya adalah kita nggak pasrah aja kok. Kita bisa ambil alih kendali. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Gimana caranya kita melawan balik dan ngerebut lagi fokus kita yang hilang? Rencananya simpel kok. Ada 4 langkah utama yang bisa kita coba. 1. Sadar dulu, cek berapa lama kita main HP. 2. Bikin batasan yang jelas. 3. Cari kegiatan lain buat gantiin kebiasaan scrolling. Dan 4. Jangan lupa istirahat yang benar. Contoh praktisnya gini, coba deh matiin notifikasi yang nggak penting-penting amat. Tiap ting atau getaran itu kan maling perhatian kita. Terus coba bikin zona bebas HP misalnya di kamar tidur. Biar otak kita ngerti kasur itu buat tidur, bukan buat scrolling sampai pagi. Daripada buka tutup medsos seharian, coba deh tentuin jam khusus buat main medsos. Ini bagus buat ngelatih kontrol diri. Atau yang lebih ekstrim, coba deh weekend tanpa medsos sama sekali. Siapa tahu hasilnya bisa bikin kaget. Nah, ini ada tips simple tapi ngefek banget. Nggak cuma buat otak, tapi juga buat mata kita. Namanya aturan 20-20-20. Gampang banget ngingetnya, setiap 20 menit kamu natap layar, coba deh istirahat sejenak, lihat objek yang jaraknya sekitar 20 kaki atau 6 meter, selama 20 detik aja. Ini beneran ngebantu banget buat ngurangin mata lelah. Jadi pada akhirnya, ini semua kembali ke pilihan kita. Di satu sisi ada kebiasaan scrolling yang sifatnya pasif, yang cuma nyedot energi dan bikin kita gampang buyar. Di sisi lain, ada aktivitas-aktivitas yang lebih bermakna. Entah itu baca, olahraga, ngerjain hobi, yang justru bikin pikiran kita seger lagi dan ningkatin fokus. Pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Sebagai penutup, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Di zaman yang serba ngedistraksi ini, di mana perhatian kita seolah-olah dirobek jadi potongan-potongan kecil, jangan-jangan kemampuan untuk bisa berpikir mendalam dan fokus itu udah jadi semacam superpower. Mungkin itu adalah kekuatan super yang paling kita butuhin sekarang.